Amin. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai Bapak Ibu sekalian, menyertai kita sekalian. Dan kita percaya kalau damai sejahtera itu tinggal di hati kita, maka berkat Allah akan turun melimpah dalam hidup saya dan saudara. Nah, hari ini kita akan bersama masih dalam tema yang sama di bulan Juni, revival dalam keluarga. Dan subtema yang diberikan kepada saya hari ini, keluarga yang diberkati menjadi berkat dan menjadi berkat. Mari mendasari tema perenungan kita hari ini, kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 67 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur 67, Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop pada bagian ini, nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 67, nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatan di antara segala bangsa. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya kita baca, tapi kita renungkan, simpan dalam hati, lalu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku yang kekasih, tolong ditampilkan gambar ini, saudara. Saudara, ini bukan tumbler, saudara. Ini adalah sebuah alat yang selalu ditaruh di atas kapal, saudara. Alat ini bernama EPIRB. Saya bacakan dengan bahasa Inggrisnya, Emergency Positioning Indicating Radio Pigeon. Saudara-saudara, EPIRB ini adalah sebuah alat atau salah satu instrumen yang wajib ada di kapal demi keselamatan kapal itu, saudara. Saudara-saudara, alat ini sesuai dengan namanya, dia berfungsi untuk memberikan informasi tentang posisi atau lokasi terakhir dari sebuah kapal pada saat terjadi suatu mara bahaya terhadap kapal tersebut. Tujuannya supaya kapal ini segera mendapatkan pertolongan dari kapal-kapal lain. Jadi kalau ada kapal yang mengalami mara bahaya dan kemudian alat ini terendam oleh air, maka kemudian alat ini, saudara, memberikan signal kepada satelit. Dan ketika satelit menangkap signal itu, maka signal itu dipancarkan kepada seluruh kapal, saudara, yang ada di dunia. Dan kapal yang paling terdekat dengan kapal yang memancarkan signal ini, dia wajib untuk segera menuju ke tempat di mana kapal itu mengalami musibah atau mara bahaya dan kemudian memberikan pertolongan. Saudara, ketika kapal itu menerima signal itu, saudara, dia tidak lagi bilang, oh bukan perusahaan saya. Kapal yang tenggelam itu bukan perusahaan dari perusahaan saya, bukan dari negara saya, tidak. Tapi ketika dia menerima signal itu, dia wajib, sekalipun kapal yang mengalami mara bahaya itu bukan berasal dari perusahaannya atau bukan berasal dari negaranya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang saya mau tarik dari alat ini dalam perspektif kerohanian, saudara. Dalam kehidupan rohani orang Kristen atau dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen, saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam hati setiap orang percaya itu
saya dan saudara, kita sebagai orang yang percaya, bahkan dalam keluarga kita, keluarga Kristen, sebetulnya ada yang saya sebut dengan tadi EPIRB ini saudara. Yang diberikan kepada kita, yaitu apa? Yaitu kasih Kristus. Kasih Kristus seperti EPIRB tadi saudara. Sebuah alat yang diberikan oleh Tuhan, dianugerahkan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Itu adalah berkat yang luar biasa. Berkat yang terbesar. Itu berarti saudara, saya dan saudara, ketika saya dan saudara mengalami berkat yang besar itu, ketika kasih Allah itu ada dalam hati kita, yang saya gambarkan seperti EPIRB tadi, maka saya dan saudara dipanggil bukan hanya untuk menikmati berkat itu. Bukan hanya kita rasakan sendiri berkat itu. Bukan hanya keluarga kita rasakan berkat itu. Tetapi saudaraku yang kekasih, kita harus membagikan berkat itu. Itu sebabnya saudaraku, sebagai orang-orang yang telah mengalami berkat Allah yang besar, yaitu anugerah Allah lewat pengorbanan Kristus, maka kita harus dan wajib membagikan berkat itu kepada orang lain. Tidak soal orang itu orang dari mana. Apakah dia dari suku saya, bukan dari suku saya. Tidak soal dia bangsa mana, tidak soal. Yang penting Tuhan memanggil saya dan saudara yang telah meletakkan EPIRB kasih yang besar itu dalam hati saya dan saudara. Kita dipanggil, saya dan saudara dipanggil untuk membagikan berkat itu. Saudara, dalam pembacaan kita Mazmur 67 ini sebuah nyanyian atau sebuah doa pujian. Karena apa saudara? Karena segala berkat yang telah diterima oleh sang pemazmur ini. Segala berkat yang telah diterima oleh umat Israel. Segala berkat yang mereka terima ini mereka sadari bahwa itu sumbernya daripada Tuhan. Berasal daripada Allah. Saudara, kalau saudara diberkati hari ini sehat, diberkati dengan pekerjaan yang baik, diberkati dengan keluarga, orang-orang di sekitar kita, itu berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan yang paling utama adalah ketika dia mengasihi saya dan kemudian menyelamatkan saya dan saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada satu hal yang penting yang ditekankan oleh pemazmur itu, yang seperti saya bilang bahwa kita tidak hanya menikmati berkat itu sendiri. Yang paling penting dan ditekankan oleh pemazmur, apa tujuan, kenapa Tuhan memberkati kita, menyertai kita. Saudara, ayat 2 kan bilang, dari bagian Mazmur 67 ini bilang bahwa Tuhan akan menyinari kita, memberkati kita. Saudara, kalau kita dengar pada ayat 2 ini, kita kan sering dengar kata-kata ini ketika seorang hamba Tuhan mengakhiri doa, mengakhiri ibadah, entah ke ibadah persekutuan, ibadah rumah, entah ibadah apapun. Seringkali hamba Tuhan pakai ayat ini, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya. Itu seringkali diucapkan oleh hamba-hamba Tuhan sebagai ucapan berkat. Tentunya apa saudara? Tentunya ada maksud Tuhan bagi umat Israel pada waktu itu. Dan juga maksud Tuhan bagi saya dan saudara, bagi kita semua, bagi keluarga Kristen. Saudara-saudara, saya percaya saudaraku yang kekasih, kalau kita diberkati entah apapun berkat itu, kita merasa itu ya kita punya. Kita nikmati bisa, iya betul. Kita mendapatkan berkat, kita merasa, saya sepakat bahwa kalau kita diberkati ya kita nikmati berkat itu. Tapi ingat sekali lagi bahwa kenapa dan apa tujuan berkat itu diberikan kepada kita. Kita diberikan berkat keluarga yang baik. Kita diberikan pekerjaan yang baik. Kita diberikan kesehatan yang baik. Kita diberikan, lalu pertanyaannya yang perlu kita renungkan, selanjutnya untuk apa berkat itu? Untuk apa berkat yang ada pada saya dan saudara? Saudara-saudara, itu sebabnya hari ini kita dipanggil bukan hanya sebagai pribadi, tetapi sebagai keluarga, suami, istri, anak-anak, kita semua dalam satu keluarga yang sudah mengenal Kristus. Saya dan saudara dipanggil untuk kita bisa gunakan berkat itu untuk bisa memberkati orang lain. Mazmur 67 ini kalau saudara baca dengan baik-baik, maka saudara akan menemukan kata
Allah itu sebanyak 6 kali. Lalu ada kalimat Allah memberkati. Kalau saudara baca Allah memberkati itu pada bagian yang kita baca dari Mazmur 67 ini. Disebutkan atau muncul sebanyak 3 kali. Nah, saya mau tarik sebuah inti berita dari perenungan kita malam hari ini. Tentang bahwa saya dan saudara, inti berita yang kita akan renungkan. Bahwa Allah memberkati kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu inti berita dari pujian ini, dari nyanyian ini, dari doa ini yang dilantunkan oleh seorang pemazmur. Nah, pertanyaannya bagi saya dan saudara dan akan kita renungkan bagi kita supaya kenapa kita diberkati, untuk apa kita berkati, dalam hal apa saja kita diberkati dan seharusnya kita menjadi berkat. 3 poin akan saya bagikan bagi kita berdasarkan Mazmur 67 yang kita sudah baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang pertama saudaraku yang kekasih, dalam hal apa saja, kenapa saya dan saudara diberkati, keluarga kita diberkati. Tujuannya untuk apa saya dan saudara diberkati, keluarga kita diberkati. Yang pertama supaya orang mengenal Allah yang benar. Supaya supaya keluarga kita, waktu kita diberkati, kita berharap dan kita minta sesuai dengan pujian ini. Supaya orang mengenal juga Allah yang benar. Ayat 3 di sana dibilang begini. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Saudara, pemazmur menaikkan pujian dan doa ini supaya Tuhan memberkati bangsa Israel. Tetapi saudaraku yang kekasih, doa atau pujian umat Israel bukan itu yang menyebabkan mereka diberkati. Bukan saudara. Bukan karena kita, saya, saudara kita berdoa, kita menyanyi-nyanyi, kita puji-puji Tuhan. Lalu kita diberkati, bukan itu. Bukan karena doa saya, bukan karena doa orang Israel. Bukan karena pujian kita, bukan karena pujian orang Israel lantas mereka diberkati, kita diberkati. Saudara, mereka diberkati oleh Tuhan itu sebenarnya dasarnya karena janji Tuhan kepada Abraham. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau saudara baca pada kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 2, ayat 3 dan ayat yang ke-7, di sana disebutkan bahwa melalui Abraham dan melalui keturunannya bangsa-bangsa di dunia ini akan diberkati. Jadi memang sudah janji Tuhan akan diberkati bangsa-bangsa ini melalui siapa? Melalui Abraham. Melalui keturunan Abraham. Saudara-saudaraku yang kekasih, pemazmur tidak hanya meminta berkat materi. Ketika dia menyanyikan pujian ini, doa ini. Tetapi juga meminta Allah hadir, meminta Allah menyinari umatnya sebagai apa? Sebagai lambang penyertaan Allah dan perkenan Allah kepada mereka. Saudara-saudara, ini sebuah nubuatan saudara. Kalau kita baca nubuatan di kitab Kejadian saudara. Di mana dari keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Dan dari bangsa ini akan lahir seorang Mesias yang disebut Yesus. Nah, dari Yesus Kristus yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita inilah, maka semua bangsa itu di bumi mendapatkan berkat. Saya dan saudara hari ini kita bukan orang Israel. Saya dan saudara hari ini bukan bangsa Yahudi. Kita bukan orang Israel. Tapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari Yesus Kristus melalui keturunan Abraham, semua bangsa mendapatkan berkat keselamatan. Saudara, ayat 16 dari pasal 3 kitab Galatia berkata begini saudara. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu kepadanya. Kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang. Tetapi hanya satu orang. Hanya satu orang kepada keturunanmu, yaitu Yesus Kristus. Jadi hanya Yesus Kristus, dari Yesus Kristus itulah saya dan saudara, kita semua mendapatkan berkat. Jadi melalui Yesus, keturunan Abraham, bangsa-bangsa itu
mendapatkan berkat termasuk saya dan saudara keluarga kita hari ini. Berkat itu menjadi menjalar kepada kita. Berkat itu kita alami dalam keluarga kita. Janji Tuhan kepada Abraham sampai kepada kita. Janji Tuhan kepada Abraham itu juga sampai kepada keluarga kita. Itu sebabnya saya dan saudara kita yang sudah percaya Yesus Kristus dan kemudian kita mengalami menerima berkat itu, kita disebut sebagai Abraham, keturunan Abraham secara rohani. Saya dan saudara ini keturunan Abraham secara rohani. Memang secara jasmani kita bukan keturunan Abraham. Orang Yahudi, Ishak, Yakub, 12 anak Yakub dan seterusnya. Bangsa Israel itu keturunan secara daging. Tapi kita dicangkokkan menjadi keturunan secara rohani. Lewat apa? Lewat kita percaya kepada Yesus Kristus. Itu berkat yang paling besar. Kenapa? Supaya dikenallah siapa itu Allah yang benar. Saudara-saudara diberkati, kita diberkati, orang Israel itu diberkati supaya bangsa-bangsa itu mengenal siapa Allah yang benar. Ini poin pentingnya, utama saudara. Saudara, berkat materi, berkat apapun juga itu kecil saudara. Yang paling utama adalah kita menerima dalam keluarga kita, menerima berkat. Mungkin keluarga kita tidak punya kekayaan yang kalau dalam tanda petik orang bilang itu berkat yang luar biasa. Mungkin kita tidak punya apa-apa. Tapi berkat yang besar, yang paling utama, yang tidak ada bandingnya di dunia, yaitu kita menerima Yesus Kristus, itu adalah berkat yang paling besar. Saudara-saudara, dan karena itu saya dan saudara, kita semua dipanggil untuk menjadi berkat. Saudara, memang untuk menjadi berkat, supaya orang mengenal Allah yang benar itu di dalam Kristus tidak mudah. Tidak gampang saudara. Saudara, ketika Abraham dipanggil dari Ur Kasdim itu, dia harus keluar dari keluarganya. Dia harus keluar, kalau dia keluar dari bangsanya itu, dia harus keluar tidak tahu kemana. Itu dia harus menghadapi mara bahaya. Dia harus keluar dari sebuah sistem keamanan yang baik di bangsanya. Dia harus pergi ke satu tempat. Itu sulit. Tapi saudaraku yang kekasih, dia taat. Ada resiko. Tetapi Abraham percaya saja. Dan akhirnya hidupnya menjadi berkat. Lewat Abraham bangsa-bangsa boleh mengenal Allah. Tuhan juga memanggil saya dan saudara. Supaya lewat kehidupan pribadi kita. Lewat kehidupan keluarga kita. Orang lain juga bisa mengenal Allah melalui hidup kita. Melalui keluarga kita. Saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan sudah mencukupkan kehidupan saya dan saudara. Tuhan sudah membantu kita, menolong kita ketika kita menghadapi kesulitan. Menolong kita ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Tapi saudaraku yang kekasih, ingat poin pentingnya. Kita diberkati supaya apa? Supaya orang lain juga bisa mengenal siapa Allah yang benar. Saudara, berdasarkan ayat 3, maka dalam hal apa yang harus menjadi berkat? Sekali lagi, supaya orang mengenal Allah. Saudara, saya dengar sebuah ilustrasi yang disampaikan oleh Pak Erik, juga pernah kalau tidak salah disampaikan oleh Pak Joy, tentang seseorang penjahit sepatu yang bernama Edward Kimball. Edward Kimball ini seorang tukang sol sepatu saudara. Tapi dia punya perhatian yang luar biasa, dia guru sekolah minggu. Dia punya beban yang luar biasa terhadap anak-anak yang miskin, anak-anak yang tidak dipandang, anak-anak yang tidak punya masa depan, anak-anak jalanan saudara. Satu kali dia buka sekolah minggu dan kemudian dia melayani anak-anak itu untuk membaca firman Tuhan dan kemudian menyanyi lagu-lagu rohani. Saudara-saudara, berjalannya waktu, satu kali di pelayanan sekolah minggunya itu ada seorang anak datang. Anak itu kumal, seorang anak remaja ikut di sekolah minggu itu. Nah, biasanya di sekolah minggu itu ada giliran membaca firman Tuhan. Ketika tiba giliran anak itu saudara yang baru masuk, anak remaja itu gilirannya untuk membaca firman Tuhan, dia tidak tahu membaca. Dan kemudian semua anak-anak sekolah minggu itu melihat dia dan seperti membuli, menertawakan anak yang besar itu tidak bisa membaca. Sejak saat itu dia tidak mau lagi ikut sekolah minggu. Nah, Edward Kimball ini, si tukang sol sepatu ini, prihatin dengan anak ini. Dia cari anak itu, cari dan pada akhirnya dia temukan anak itu dan mengajak untuk ikut sekolah minggu lagi.
Tapi anak itu sudah tidak mau karena dia takut, dia tidak bisa membaca. Nanti lagi dia ditertawakan, dia tidak mau ke sekolah minggu, saudara. Tapi dengan bujukannya Edward Kimball bilang begini, kamu datang ke rumah saya dulu, nanti saya ajar kamu membaca, saya ajar dan kalau kamu bisa masuk ke sekolah minggu. Betul saudara, dia datang ke rumahnya Edward Kimball belajar membaca, diajar oleh Edward Kimball dan akhirnya dia bisa membaca dan dia senang dan dia ikut sekolah minggu lagi. Satu kali di tengah Edward Kimball menyampaikan firman Tuhan, saudara. Anak ini tersentuh oleh firman Tuhan itu. Dia menangis. Dia merasa dia hina, betapa hancur hidupnya. Dan kemudian dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia pulang, saudara. Teman-temannya lihat dia sudah berubah. Luar biasa. Kok anak nakal ini, anak berandal ini bisa berubah. Dia menjadi kesaksian bagi teman-temannya. Lalu anak itu melayani Tuhan. Dan besarnya dia menjadi seorang pengkhotbah terkenal bernama D.L. Moody. D.L. Moody terus melayani Tuhan, dia bersaksi menyampaikan firman Tuhan kemana-mana. Dan satu kali ketika dia menyampaikan firman Tuhan, saudara, ada seorang anak muda datang minta ampun kepada Tuhan, bertobat. Nama anak itu F.B. Meyer. Lalu F.B. Meyer juga kemudian besarnya dia melayani Tuhan sungguh-sungguh, dan kemudian satu kali dia KKR, ada seorang anak buah dengan penuh emosional dia datang berdoa bertobat kepada Tuhan dan kemudian dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Namanya Chapman, saudara. Chapman ini kemudian melayani Tuhan, seorang anak muda yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, bersaksi, berkhotbah. Dan satu kali dia melayani Tuhan, ada seorang anak muda juga dalam pelayanannya itu bertobat, namanya Billy Sunday. Lalu Billy Sunday juga menjadi seorang hamba Tuhan, melayani Tuhan kemana-mana, menyampaikan firman Tuhan, betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Dan pada akhirnya ada seorang yang bertobat bernama Billy Graham. Billy Graham itu seorang pengkhotbah yang luar biasa. Mungkin tidak ada orang yang sehebat Billy Graham ketika dia berkhotbah, jutaan orang datang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang mau saya gambarkan ini? Dari orang yang sederhana, seorang Edward Kimball, tukang sol sepatu. Dia terbeban, dia merasa dia diberkati Tuhan. Dia terbeban untuk juga menjadi berkat bagi orang lain. Saya dan saudara, kita mungkin dari latar belakang yang berbeda. Latar belakang kita mungkin hancur-hancur juga. Tapi ingat, Tuhan memanggil kita semua yang sudah percaya Yesus Kristus untuk menyampaikan berkat kepada orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain itu mengenal Allah yang benar. Yang kedua, apa yang dapat kita renungkan? Dalam hal apa saja? Apa tujuannya? Kenapa kita diberkati? Supaya apa kita diberkati? Yang kedua, bukan hanya supaya orang lain itu mengenal Kristus, mengenal siapa Allah yang benar. Tapi yang kedua, supaya orang memuliakan Tuhan. Kalau saudara baca ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara akan menemukan kata bersyukur. Kata sebuah pujian kepada Tuhan. Sebuah kemuliaan bagi Tuhan. Ketika pemazmur menuliskan ini, saudara. Pemazmur belum melihat ada bangsa-bangsa yang lain itu bertobat. Ketika pemazmur menulis ini, membacakannya ini, dan umat juga menyanyikan umat Israel, belum ada bangsa-bangsa yang lain bertobat. Ini masih jadi suatu pengharapan dan doa, dan satu saat akan digenapi. Saudara-saudara, kita dan keluarga kita, saya dan saudara, itu adalah jawaban dari doa ini. Adalah jawaban dari pengharapan pemazmur ini. Saudara-saudara, kita yang bukan umat Israel. Sekali lagi, saya dan saudara bukan umat Israel. Tetapi hari ini kita disatukan dalam gereja menjadi satu umat Tuhan. Kita ini menjadi keturunan Abraham secara rohani. Menjadi satu dengan Ishak, menjadi satu dengan Yakub. Dan kita bersyukur, saudara, kepada Allah yang berkenan menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita. Allah tidak hanya menjadi Allah bagi orang Israel. Allah tidak hanya menjadi Allah bagi orang Yahudi, tidak. Tetapi juga sekarang menjadi Allah bagi bangsa-bangsa lain. Menjadi Allah bagi kita. Tentunya ketika itu menjadi Allah bagi kita, kita harus bersyukur. Kita harus memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Adakah engkau ketika engkau menerima keselamatan, adakah di rumahmu, dalam pribadimu, dalam kehidupanmu, engkau memuji Tuhan. Engkau bersyukur setiap waktu, Tuhan saya tidak punya apa-apa, tapi saya bersyukur Tuhan menyelamatkan saya.
Kita bersyukur dengan keluarga kita dalam doa-doa keluarga kita. Ketika kita berhimpun bersama suami kita, istri kita, anak-anak kita. Adakah kita mengajak keluarga kita untuk bersyukur? Kita ini keluarga bukan siapa-siapa. Kita ini tidak hebat, tapi kita bersyukur hari ini Tuhan sudah menyelamatkan kita. Itu yang seharusnya menjadi puji-pujian dalam kehidupan orang yang sudah mengenal Allah yang benar. Jadi mereka yang mengenal Allah yang benar memang seharusnya untuk mengalami kebesaran Allah dalam hidupnya, sehingga apa saudara? Sehingga dia dapat memuji, memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, karena kita menjadi umat Allah, sekarang kita menjadi umat Allah, keluarga kita juga menjadi umat Allah. Kita juga dipanggil untuk tidak hanya tinggal sekali lagi menikmati berkat itu, tapi kita harus membagikan berkat itu. Mungkin sekali lagi keluarga kita masih ada yang belum kenal Kristus. Kita dipanggil untuk memperkenalkan Kristus supaya dia juga nantinya mengenal Allah yang benar. Dan kemudian dia juga ikut bersyukur, memuji siapa Allah yang benar itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, tentunya saudara memuji dan bersyukur kepada Tuhan itu lewat bagaimana? Lewat kehidupan dan perbuatan-perbuatan kita yang benar. Beberapa minggu yang lalu dalam tema yang sama, revival dan keluarga, kita juga berbicara tentang kesalehan hidup, saudara. Saudara-saudaraku, kesalehan hidup itu penting. Karena kalau kita tidak menjadi orang yang saleh, kita saleh, sekali lagi kita melakukan perbuatan yang benar bukan untuk selamat. Tetapi kita melakukan hidup kesalehan karena kita bersyukur, kita memuji, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita hidup saleh itu penting, saudara, supaya orang melihat kehidupan saya dan saudara. Saudara-saudara, dalam dunia yang sudah tercemar oleh dosa ini, dunia sekarang ini saudara hidup di dalam dunia, kita hidup di dalam dunia yang tidak lagi meninggikan Allah. Kita hidup di dalam dunia yang sebaliknya, yaitu merendahkan Allah dan firman-Nya. Coba saudara lihat dunia kita sekarang ini. Ada begitu banyak kejahatan-kejahatan terjadi. Bukan cuma kejahatan-kejahatan, di dalam gereja pun kejahatan-kejahatan terjadi. Ada begitu banyak kejahatan-kejahatan dalam keluarga-keluarga, begitu banyak kejahatan. Nah, saya dan saudara, kita dipanggil untuk hidup benar sebagai tanda kita mengucap syukur, memuji Tuhan. Saudara-saudara, dalam hal apa saja, dalam seluruh area hidup kita, di tempat kerja kita, di tempat kita berada, di sekolah kita, di seluruh area hidup kita. Kita harus bersyukur, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan apa? Dengan berlaku hidup yang benar. Saudara, hidup saleh itu penting dalam keluarga. Saudara, mungkin kita dilihat di luar, oh hebat. Tapi yang paling tahu kehidupan saya dan saudara, berulang-ulang kali hamba Tuhan sampaikan di tempat ini. Yang paling tahu tentang diri kita adalah istri kita, suami kita, anak-anak kita. Saya ingat satu cerita dari seorang pendeta, saudara. Pendeta ini punya teman di sebuah gereja pelayanan. Dan dia lihat temannya itu melayani Tuhan luar biasa. Dia datang paling cepat, dia atur kursi. Ibadah belum sudah selesai dia masih ada. Dia pokoknya melayani Tuhan luar biasa. Kemana hamba Tuhan ini pergi dia melayani. Melayani Tuhan luar biasa, saudara. Dia memberi kepada Tuhan luar biasa. Dan betapa kagumnya pendeta terhadap temannya ini dalam gereja itu. Tapi satu kali pendeta ini ketemu dengan anaknya, saudara. Waktu dia ketemu anaknya, dia cerita dengan anaknya itu. Dia bilang begini, papamu itu luar biasa melayani Tuhan. Di gereja dia hebat, dia melayani, pokoknya dia mengatur. Melayani luar biasa di gereja. Ikut terlibat melayani, memberi luar biasa. Lalu anak itu dengan nyeletuk berkata, di gereja dia hebat, tapi di rumah dia jahat. Saudara-saudaraku yang kekasih, kesalehan bukan hanya tentang kita dengan Allah, tetapi juga harus menyentuh kehidupan orang lain. Di dalam anugerahnya Allah menggunakan kesalehan kita. Allah menggunakan keluarga kita sebagai apa? Sebagai jembatan menuju keselamatan bagi orang lain. 1 Petrus pasal 2 ayat 12 bilang begini. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Matius pasal 5 ayat 16 bilang begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sudahkah kita
Sudahkah Bapak Ibu, sudahkah saya pribadi, kita semua yang ada di tempat ini. Sudahkah kita semua sebagai keluarga juga, sudahkah kita menghidupi Injil. Sudahkah kita menjadi sarana berkat bagi orang lain. Dan membawa orang lain itu bisa bersyukur dan memuji, memuliakan Allah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang kita renungkan lewat kebenaran firman Tuhan. Dari Mazmur 67 ayat 1 sampai ayat 8. Bukan cuma supaya orang mengenal Allah yang benar. Bukan cuma supaya orang memuliakan Tuhan. Tetapi juga yang ketiga, supaya orang takut kepada Allah. Bagian yang terakhir dari Mazmur 67 ini, kita akan menemukan bahwa ketika kita diberkati, kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Supaya apa? Supaya bangsa itu takut akan Allah di dalam Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, seluruh berkat yang Tuhan beri bagi kita, seluruh berkat yang kita terima di dalam keluarga kita, baik itu berkat rohani, berkat jasmani, kebahagiaan, kesehatan, kemakmuran, relasi yang baik, orang-orang yang kita kasih, seluruh berkat apapun itu, saudara dan saya harus melihat bahwa tujuan akhir dari berkat itu supaya apa? Supaya orang memuliakan Allah dan orang takut kepada Allah dan menyembah Allah. Saudara-saudara, akhir dari semuanya sekali lagi adalah orang menghormati Tuhan. Akhir dari semuanya supaya apa? Supaya Tuhan yang paling diutamakan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Makanya disebutkan di sana, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Takut akan Allah itu bukan berarti karena Allah itu pribadi yang menakutkan, bukan. Takut kepada Allah bukan berarti kita takut karena kita akan dihukum, bukan. Kita takut kepada Allah di sini itu kita menghormati Allah, taat kepadanya karena apa? Karena saya dan saudara, karena keluarga kita itu telah mengalami keselamatan dan kebesarannya. Selalu kita tidak melihat dari hukuman yang akan kita terima. Tetapi ketika kita melakukan perbuatan baik, kita takut akan Tuhan. Kita melihat dari sisi bagaimana anugerahnya, kasihnya yang besar yang telah Dia lakukan di atas kayu salib bagi saya dan saudara. Itu yang harus kita lihat dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan pribadi kita. Kalau saudara baca, keluarga yang diberkati, jikalau hidupnya takut akan Tuhan. Saudara baca dalam Mazmur 128 ayat 1. Firman Tuhan bilang begini. Sebab orang takut akan Tuhan akan diberkati. Nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Kata berbahagialah itu sama artinya dengan diberkatilah setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi apapun latar belakang saya dan saudara. Sekali lagi sudah disampaikan dan dihotbahkan juga bahwa kita tidak bisa menjadi orang yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna. Dalam rumah tangga kita bisa cekcok. Masih ada banyak hal yang menyebabkan kita menjadi keluarga yang tidak sempurna. Tetapi ingat, Tuhan sudah memberikan kita keselamatan yang luar biasa. Itu sebabnya kita harus menjadi berkat. Karena kalau kita takut akan Tuhan, kita pasti diberkati. Hidup takut akan Tuhan. Itu berarti hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Itu artinya kita mengikuti kehendak Tuhan. Memang kita tidak sempurna untuk menuruti seluruh kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tapi Tuhan inginkan saya dan saudara untuk takut akan Dia, mengikuti kehendak Tuhan. Hidup takut akan Tuhan kalau kita melihat di 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai dengan 19. Itu adalah hidup takut akan Tuhan dikaitkan dengan sekali lagi anugerah keselamatan di dalam Kristus. Jadi sekali lagi kita takut Tuhan, kita menghormati Tuhan, kita menghargai Tuhan. Bukan karena kita takut dihukum, tetapi semata-mata kita mengucap syukur karena karya keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Saudara-saudara, saya tutup dengan sebuah kisah, sebuah cerita. Di Cina saudara, ada orang-orang Kristen. Ada orang Kristen di Cina yang diakui pemerintah. Jadi mereka dipantau pemerintah tapi diakui oleh pemerintah. Mereka bisa beribadah tapi terbatas sudah. Dan mereka itu harus turut kepada pemerintah. Tapi ada orang-orang Kristen bawah tanah saudara. Mereka beribadahnya di gua-gua, di rumah-rumah bawah tanah saudara. Satu kali gedung gereja dari orang-orang yang
ibadah di bawah-bawah tanah itu saudara, dihancurkan oleh sekelompok orang. Bukan cuma dihancurkan saudara, tetapi salib-salib itu, salib-salib yang mereka taruh di dalam gedung dan di luar gedung itu dipatah-patahkan oleh sekelompok orang yang mungkin juga dibantu oleh pemerintah saudara. Saudara-saudara, kejadian itu membuat orang-orang Kristen yang di bawah tanah itu justru tidak surut imannya. Mereka semakin beribadah kepada Tuhan, mereka tetap berbakti, lalu mereka tetap memuji, memuliakan Tuhan. Dan satu kali di tengah ibadah mereka bersaksi, ada yang bersaksi. Dan ada beberapa orang dari luar datang beribadah ke situ. Lalu mereka bersaksi saudara. Mereka bilang mereka bisa menghancurkan gedung-gedung kami. Mereka bisa mematahkan salib-salib kami. Tapi salib Kristus di dalam hati kami mereka tidak bisa ambil. Saudara-saudaraku yang kekasih, kekuatan inilah yang kemudian banyak orang Cina menerima keselamatan dan mereka mendapatkan berkat. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini panggilan saya dan saudara. Panggilan kita sebagai orang percaya. Saya dan saudara, kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Apapun dan bagaimanapun saya, apapun dan bagaimanapun keluarga kita, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sadari bahwa kita, saya, keluarga kita diberkati untuk menjadi berkat. Supaya apa? Supaya orang mengenal Allah yang benar. Supaya orang memuliakan Allah dan bersyukur. Dan mereka takut kepada Allah. Biarlah renungan firman Tuhan hari ini memberikan saya dan saudara kekuatan